Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, di sini kita membahas bangun ruang, khususnya sifat dan jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Nah, setelah kalian mempelajari video ini, diharapkan siswa bisa memahami sifat-sifat bangun ruang sisi datar, membuat jaring-jaring bangun ruang sisi datar, dan dapat menghitung luas jaring-jaring. Bangun ruang merupakan sebuah bangun geometri dimensi 3 yang mempunyai sifat-sifat tertentu, yakni dengan adanya sisi atau bidang, rusuk, dan titik sudut. Nah, bangun ruang dibedakan menjadi dua, yaitu bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Untuk bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, balok, prisma, dan limas. Bangun ruang sisi lengkung terdiri dari tabung, kerucut, dan bola. Sekarang kita mulai dengan bangun ruang sisi datar, kubus. Nah, kubus ini memiliki 6 sisi, yaitu ABCD, EFGH, BCGF, ADHE, ABFE, dan DCGH. Memiliki 12 rusuk. Pada rusuk alas ada A, B, B, C, C, D, dan D, A. Pada rusuk atas ada E, F, F, G, G, H, dan H, E. Pada rusuk tegak ada A, E, B, F, C, G, dan D, H. Memiliki 6 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D. Kemudian sudut E, sudut F, sudut G, sudut H. Memiliki 12 buah diagonal sisi. Diagonal sisi itu adalah diagonal yang ada pada masing-masing sisi. Ada diagonal AC, BD, diagonal EG, FH. Pada sisi ini diagonal DG, FC, diagonal AH, DE. Kemudian diagonal AF, BE, dan diagonal DG, diagonal CH. Terdapat 4 buah diagonal ruang. Diagonal ruang itu adalah garis yang ditarik dari A ke G, B ke H, D ke F, C ke E. Jadi ada 4. Mempunyai 6 buah bidang diagonal. Bidang diagonal ada A, B, G, H, A, C, G, E, A, D, G, F, B, C, H, E, kemudian B, D, H, F, dan C, D, E, F. Kemudian sisi bidangnya pasti berbentuk persegi dengan ukuran yang sama besar. Sekarang contoh jaring-jaring kubus. Jaring-jaring itu apabila kubus itu dibuka, nah di situ akan membentuk jaring-jaring. Ini adalah contoh beberapa jaring-jaring balok. Kalian bisa jaring-jaring kubus. Kalian bisa mencari jaring-jaring kubus yang lainnya. Silakan dicoba sendiri ya. Luas dan volume kubus. Untuk luas permukaan kubus ini berdasarkan jaring-jaring kan ada 6 sisi, jadi rumusnya 6 kali S kuadrat. Kalau kelilingnya itu berarti ada 12 rusuk ya, menjadi 12 kali S. Volume luas alas kali tinggi, S pangkat 3. Yang kita bahas adalah khusus luas. Nah, luas permukaan itu rumusnya 6S pangkat 3. Karena sisinya panjangnya 6, berarti 6 kali 6 kuadrat adalah 6 kali 3, 6, hasilnya 216. Sekarang untuk balok. Sifat-sifat balok mempunyai 6 sisi, tidak usah saya bahas ulang, namanya juga sama. Memiliki 12 rusuk, rusuk alas, rusuk atas, rusuk tegak, memiliki 8 titik sudut, memiliki 12 buah diagonal sisi, terdapat
4 buah diagonal ruang dan ada 6 buah bidang diagonal. Jaring-jaring balok apabila kita buka semacam ini berwarna merah adalah alas balok, berwarna hijau adalah tutupnya. Nah, apabila jaring-jaring balok itu ukurannya disertakan, maka kita bisa membuat ukuran sesungguhnya semacam ini ya. Nah, kalian nanti bisa membuat jaring-jaring balok yang lainnya. Luas dan volume balok. Luas balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah luas kali tinggi. Jadi kalau kita lihat kembali jaring-jaringnya ini ya, ini panjang kali lebar, ini ya, ada alas kali tinggi dan seterusnya. Nah, sehingga kita nanti bisa merumuskan di sini. Contohnya, sebuah balok memiliki panjang 6 cm, lebar 4 cm, tingginya 5 cm. Maka kita bisa menghitung luasnya. Luas rumusnya 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi, angkanya dimasukkan satu-satu. 2 kali 6 kali 4, 6 kali 4 24, 6 kali 5 30, 4 kali 5 20. Lalu dijumlahkan menjadi 2 kali 74, hasilnya 148. Kalau volume ini nanti dipelajari kembali di kelas 8 ya anak-anak. Prisma, bangun datar yang dibatasi oleh 2 sisi datar yang sebangun, yang termasuk prisma itu adalah balok dan kubus yang sudah kita bahas di atas. Jadi alas dan tutupnya berupa segi 4 yang kongruen. Prisma itu ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, prisma segi 7 dan seterusnya. Ciri-ciri dari prisma, misalnya prisma segitiga memiliki 5 sisi, yaitu ABC, kemudian DEF, sisi ABED, sisi BCFE, dan sisi CADE, sisi-sisi tegaknya ya. Kemudian 6 titik sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F. Memiliki 9 rusuk, yaitu AB, BC, CA, DE, EF, FD, AD, BE, dan CF. Sisi alas dan sisi atas berbentuk segitiga yang kongruen. Sisi tegak berbentuk persegi panjang. Ini ya. Jaring-jaring prisma segitiga. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini merupakan contoh jaring-jaring prisma segitiga. Kalian bisa mencari jaring-jaring yang lainnya. Nah, luas permukaan prisma segitiga berarti ini yang mengelilingi, keliling. Nah, kalau kita buka ini kan menjadi ini ya. Berarti keliling dikalikan tingginya. Keliling alas dikalikan tinggi ditambah 2 kali luas alas. Prisma segi 5. Prisma segi 5 ABCD FGHIJ. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Memiliki 7 sisi, yaitu sisi ABCD, E, dan FGHIJ, kemudian ditambah 4 sisi tegaknya. Memiliki 10 sudut, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, sudut E, sudut F, sudut G, sudut A, sudut I, sudut J. Kemudian memiliki 15 rusuk, ya, rusuk AB, BC, CD, DE. Kemudian EA, FG, GH, HI, IJ, JF. Kemudian rusuk tegaknya AF, BG, CH, D, I, EJ. Ada 15. Sisi alas dan sisi atas berbentuk segi 5. Sisi tegak berbentuk persegi panjang. Ini ya, semuanya persegi panjang.
Kemudian jaring-jaring prisma segi 5. Nah, kalau kita gambar ini, ya, ini adalah merupakan sisi tegaknya. Kemudian ini adalah alas dan tutupnya. Ini juga begitu. Nah, luas permukaannya berarti keliling, jadi ini yang keliling dari alas dikalikan tingginya, ditambah 2 kali luas alas, karena alas dan tutupnya kongruen ya. Jaring-jaring prisma yang lainnya silakan dicari sendiri ya. Bisa kalian membuat model yang bermacam-macam. Sekarang prisma segi 6. Memiliki 8 sisi, jadi alas dan tutup. Kemudian ada 6 sisi tegaknya. Memiliki 12 titik sudut. Memiliki 18 rusuk. Sisi alas dan sisi atas berbentuk segi 6. Sisi tegak berbentuk persegi panjang. Rumus luas permukaannya adalah keliling alas kali tinggi ditambah 2 kali luas alas. Jaring-jaring prisma segi 6. Kalau kita buka, jadi ini adalah sisi tegaknya, kemudian ini alas, ini tutup. Bisa dibuat gambar yang lain ya, buat jaring-jaring yang lain. Kalian bisa melanjutkan sendiri, mencari jaring-jaring yang lain. Luas permukaannya adalah keliling dari alas dikalikan tinggi ditambah 2 kali luas alas. Karena alas dan tutupnya luasnya sama. Segi 5. Misalkan ini ada 5 segitiga, alasnya berupa segitiga. Dibaca 5TABC. Memiliki 4 sisi, yaitu ABC dan sisi TAB, TBC, dan TAC. Memiliki 4 sudut, sudut A, sudut B, sudut C, sudut D. Memiliki 6 rusuk, AB, BC, CA, kemudian TA, TB, TC. Sisi alas berbentuk segitiga. Jaring-jaringnya bagaimana kalau kita buka? Alasnya ABC, kemudian sisi yang lainnya bisa. Nah ini ya, kalau kita gunting akan muncul jaring-jaring. Silahkan dicari jaring-jaring yang lainnya. 5 segi 4. Ciri-cirinya mempunyai 5 sisi, yaitu ABC, TAB, TBC, TCD, dan TDA. Memiliki 5 titik sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan sudut T. Memiliki 8 rusuk, AB, BC, CD, AD, TA, TB, TC, TD. Sisi alasnya berbentuk segi 4. Nah, jaring-jaring limas yang umum, yang mudah itu biasanya kita membuat begini. Boleh dibuat yang lain? Boleh. Ini adalah juga contoh dari jaring-jaring limas segi 4. Nah, luas permukaan limas segi 4, luas alas ditambah luas sisi tegak. Kalau segitiga bagaimana rumusnya sama. Jadi luas alas ditambah luas sisi tegak. Nah, demikian penyajian materi dari kami. Bila belum paham, putar kembali video pembelajaran dan bisa bertanya di dalam kelas pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.